Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di podcast TST KUA Wirobrajan. Saya didampingin oleh narasumber yang begitu kompeten tentang keluarga, yaitu Mbak Lel. Gimana kabarnya Mbak Lel? Alhamdulillah baik. Mbak Titi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Semoga teman-teman yang ada di rumah, di pasar, ataupun ada yang lagi perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan sambil mendengarkan podcast kita yang pada kali ini mengusung tema tentang bagaimana keharmonisan keluarga bisa terjalin di era digital ini, Mbak Len. Nah, Mbak, di era digital ini mengapa justru banyak pasangan yang merasa komunikasi itu makin berkurang? Mungkin dikarenakan dia sibuk dengan HP-nya atau pekerjaannya seperti itu. Menurut Mbak Le, tips-tips apa yang agar pasangan itu tetap harmonis seperti itu? Iya Mbak Titi, itu suatu fenomena yang ada di depan kita ya Mbak Titi ya, bahwa sekarang itu kita terpaku pada gadget gitu ya. Jadi apabila kita, kan gadget itu seperti alat ya, jadi jangan sampai kita itu terperdaya dengan alat, tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan alat itu. Nah tadi Mbak Titi menyampaikan sekarang tuh rumah tangga fokus pada gadget seperti itu ya. Nah karena apa yang dipakai oleh pasangan itu ya yang dapat bermanfaat dengan yang dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan secara utuh gitu ya. Contohnya gunakan gadget itu sebagai sarana ibadah. Nah, misalnya apa Mbak Titi, kalau sarana ibadah mungkin share-share konten-konten tentang Islami, terus doa-doa, terus apalagi kira-kira di situ biasanya. kan bisa kita mendownload aplikasi Al-Qur'an ya. Ya, jadi bisa itu mengaji. Ya, jangan sampai kita fokus, kalau selama ini kan kita game-game, nyekrol hal-hal yang kurang positif seperti itu ya. Nah itu, terus gadget itu sekarang itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh itu. Jadi kadang posisi kita dekat-dekatan ya Mbak Titi. Tapi kalau kita fokus HP kita masing-masing terasa jauh kan. Betul. Seperti itu. Tapi ketika yang jauh sana memanfaatkan teknologi gadget, jadi kok terasa lebih dekat gitu. Nah itu perlu dijaga. Apalagi kalau yang pasangan terus ketemu dengan teman lama, nah itu kalau nggak dijaga itu nanti setan yang bermain. Karena setan itu kalau menggoda itu halus banget Mbak Titi ya nggak. Kita nggak tahu ya, makanya kita selalu berdoa, menguatkan doa kita agar kita dijauhkan dari godaan setan seperti itu Mbak Titi. Kita itu sering juga sih ada beberapa teman yang bilang sekarang kan maraknya drama Cina ya, drakor Cina. Ya. Soalnya kemarin juga mendengar ada entertainer yang baru menikah terus beberapa minggu kemudian katanya pengen pisah gara-gara HP-nya lebih dicintai daripada dirinya. Ternyata emang dia suka drakor Cina kayak gitu. Itu gimana ya Mbak cara mengatasi, maksudnya biar suami itu juga menghormati istrinya itu seperti apa? Iya, ya mungkin perlu komunikasi, kesepakatan itu yang perlu kita bangun di dalam rumah tangga kita. Komunikasi, kesepakatan, terus aturan. Mungkin ketika kan biasanya kalau rumah tangga itu bertemunya, kalau yang sibuk bekerja itu momen atau quality time-nya itu di malam hari ya, mungkin pas makan malam. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk ya membuat kesepakatan kira-kira ketika kita menggunakan HP itu banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Kalau mamanya banyak mudaratnya terus menyita waktu dengan keluarga, nah itu apakah ada yang tersakiti atau terdolimi, yaitu kita buat kesepakatan, aturan main. Jadi kalau kita pas quality time ya HP diletakkan atau tidak usah nyekrol-nyekrol yang lain seperti itu. Nah itu komunikasi yang pertama, terus buat aturan. Ya mungkin kayak ya Mbak, kok kayak formal sekali, tapi kan itu demi menjaga keutuhan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Bahkan kalau di rumah tangga itu ada anak-anak, bisa jadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Siapa lagi kalau anak-anak kita yang dicontoh kalau bukan orang tuanya. Nah, itu ya Mbak Titi ya. Berarti suami harus berpikiran bijak kayak gitu. Iya, itu jadi contoh itu. Jadi contoh dalam bermedia sosial atau apapun gitu ya. Terus ini Mbak,
peran suami di era digital ini agar keluarga itu tetap harmonis. Tadi kan sudah kayak aturan atau apa, mungkin ada hal lain kayak gitu. Jadi peran suaminya itu seperti apa? Ya, peran suami kan kalau dalam rumah tangga itu sebagai imam ya. Imam itu kalau di dalam kita sholat itu kan pemimpin. Nah, pemimpin itu apa sih? Apa namanya? Harus yang dipegang itu apa? Otomatis kan perlu contoh teladan yang baik kalau jadi imam atau pemimpin itu. Contoh teladan yang baik ya, contoh untuk istrinya, contoh untuk anak-anaknya. Sebagai suami itu sebagai pendamping istri, gitu kan, pendamping istri. Jadi mengarahkan istri dan anak-anaknya agar di dalam rumah tangga itu bisa berjalan lurus, tidak melakukan hal-hal yang kurang ada manfaatnya, hal-hal yang sia-sia, itu seperti itu. Mungkin itu peran suami di dalam rumah tangga di era digital sekarang ini, Mbak Titi. Berarti saling apa ya, selaras mensupport sejalan, ya, mensupport kayak gitu mensupport ya. itu tadi aturan main di dalam rumah tangga itu perlu dilakukan, itu Mbak Titi. Jadi umpama dalam era digital ini kita nggak apa-apa dong, umpama ayo kita kayak ada SOP-nya kayak gitu, Iya, maksudnya nggak apa-apa. ada masalah ya. Iya. Soalnya takutnya kaku banget sih Iya. seperti itu, kok kayak nggak milenial banget. Iya. Kayak gitu. Jadi perlu ya, Perlu ada kaitannya komitmen dengan atau komitmen, terus tadi komunikasi, aturan main, SOP ya, bahasanya yang Nah, bahasa yang familiar kayak gitu enak ya, gitu ya, enak yang gitu bisa ya. diterima. Intinya itu, dan semuanya sebagai anggota rumah tangga, anggota keluarga itu juga harus bisa memahami, dan seandainya sudah ada aturan main ya mentaati. Itu kaitannya dengan disiplin ya, disiplin. Toh kalau kita sebagai orang beriman juga, kita juga ada aturan untuk memanfaatkan waktu atau perilaku disiplin yang harus kita lakukan dalam ajaran agama Islam itu ya, Mbak Titi. Oh gitu. Yang terakhir nih Mbak Lel, pesan agama ini terkait keharmonisan rumah tangga di zaman sekarang itu apa? Iya, kalau di dalilnya itu kan khairun nas anfa'ahum linnas, baik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain gitu ya. Jadi manfaatkan gadget atau kalau kita HP ya, itu untuk hal-hal yang positif kita manfaatkan, jangan sampai kita diberi ya. Kalau gadget itu otomatis kan setiap pekerjaan itu kita dipermudah ya Mbak ya Titi. Kita sebagai pedagang, pedagang kita mau apa ya, minta Iklan. barang atau ngiklan atau mempromosikan produk-produk, itu kan kita kan jadi mudah. Nah itu suatu manfaat yang bisa kita ambil dari gadget itu. Tetapi ya sebaliknya, jangan sampai gadget itu malah memberikan kemudaratan bagi kita. Contohnya ya tadi untuk hal-hal yang kurang bagus atau hal-hal yang sia-sia. Mungkin tadi nyekrol-nyekrol hal-hal yang ya naudzubillahi min dzalik, yang jauh dari ajaran Islam. Itu kaitannya dengan keluarga. Nanti bisa jadi contoh untuk keluarga-keluarga yang mungkin pasangan-pasangan muda itu perlu ditanamkan bahwa ilmu itu penting ya. Ilmu penting dan harus kita tanamkan apabila kita yang pasangan muda ya, terutama itu untuk melangkah mengarungi bahtera rumah tangga agar rumah tangganya itu ya, bisa harmonis itu di era digital. Karena di era digital itu tantangannya tuh luar biasa kalau kita nggak punya ilmu. Itu gimana Titi ya? Oh ya, alhamdulillah tadi sudah dipaparkan oleh Ustazah Lail tentang tips-tips cara menjaga keharmonisan keluarga kita di era digital ini gitu. Jadi kita harus ada saling mempercayai antara pasangan suami dan istri, begitu ya Mbak Lel ya. Mungkin selama ini Mbak, kalau kita lihat Mbak Titi, lebih banyak memegang pasangan atau lebih banyak memegang HP Mbak? Sepertinya kebanyakan megang HP ya, tapi iya. semalam setelah saya baca-baca karena lebih banyak megang HP, akhirnya saya pegang tangan suami saya. Iya. Jadi tertawa ternyata kok lagi pegang ini loh, ternyata aku selama ini banyak megang HP. Nah, ya itu perlu kita koreksi diri. Introspeksi diri. Nah, itu juga salah satu menjaga keharmonisan rumah tangga juga Mbak Titi. Banyak memegang pasangan daripada memegang HP. Oh gitu, begitu. Bagus banget ya itu ya. Banyaklah pegangan pasangan kalian yang sah daripada megang HP kalian seperti itu. Ya, mungkin alhamdulillah dengan banyaknya ilmu yang kita dapat di podcast ini. Terima kasih pada Ustazah Lail. Semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.